Sebagai orang awam, apakah mungkin kalau mau belajar atau mempelajari hal-hal yang berbau supranatural nih? Ya, sini dukun-dukun semua. Astagfirullah. Punya masalah sama suatu pihak, terus dia mau belajar itu buat balas dendam. Yo, selamat malam semuanya. Karena di sini malam, jadi kita samakan aja semuanya ya. Ya, kembali lagi bersama kami di sini ada gua Alito dan Bye. dan kembali lagi bersama kami di Sam Project, dengan konten kita, Sam Mistik, dengan semboyan kita, moto kita makin bonyok, makin sakti. agak salah ngomong aja kan. Hajar terus hajar. Oke. Oke. Ini nih di malam ini ada kemarin sempat ada pertanyaan dari temen nih. Ini kan kita ngebahas tentang konten-konten mistik nih. Iya. Otomatis pasti berhubungan sedikit banyak sama praktisi-praktisi. Oke. Nah, baik yang sudah berpengalaman atau belum. Ya. Terus dia tanya, sebagai orang awam apakah mungkin kalau mau belajar atau mempelajari hal-hal yang berbau supranatural nih, untuk bukan menjadi praktisi ya, tapi untuk mengetahui lebih jauh gitu, untuk menjawab rasa penasarannya gitu. Oke, jadi saya ingin sedikit membuka suara tentang kasus ini, Mas Bro. Oke. Ya, jadi untuk teman-teman yang belum tahu, di sini saya ingin sedikit memperkenalkan. Jadi saya dan Mas Bay sebenarnya itu tergabung dalam suatu komunitas yang sudah cukup besar dan cukup dikenal juga, yang bernama Wisata Mistis Bandung. Nah, di komunitas ini unik ya komunitasnya. Jadi di dalamnya tuh ada orang-orang khusus atau divisi khusus yang diberi nama divisi metafisik. Oke. Ya. Apa itu tempat apa itu? Jadi kalau untuk komunitasnya ini tuh lebih ke jalan-jalan ya, tapi jalan-jalan malam. Ke tempat-tempat bersejarah, lebih ke mencari sejarah. Tapi kan secara tidak langsung tempat-tempat bersejarah ini meninggalkan kesan mistisnya tersendiri. Iya. Nah, sehingga terbentuklah, sebenarnya awalnya itu dari tim metafisiknya dulu ya. Mereka tuh berawal dari Kaskus. Kalau di Kaskus tuh ada yang namanya forum-forum supranatural gitu lah, yang isinya praktisi-praktisi semua. Oke. Room khusus lah buat itu ya. Isinya dukun-dukun semua. Astagfirullah. Kurang lebih ya seperti itu ya. Mungkin sebutannya itu dukun semua. Nah, jadi dari situ, dari awalnya dari forum Kaskus secara online, mereka bertemu secara offline dan melakukan suatu perjalanan. Maksudnya perjalanan tuh mereka melakukan riset ke suatu tempat. Kunjungan lebih ke mencari tahu secara mendalam apa saja yang ada di tempat tersebut. Oke. Nah, jadi divisi ini tuh namanya divisi metafisik. Sesuai dengan namanya tuh, mereka adalah orang-orang yang berkemampuan dan berkapasitas tentang hal-hal yang sering kita sebut dengan supranatural. Nah, jawabannya tentang yang tadi ada pertanyaan, apakah seorang awam bisa belajar supranatural? Jawabannya bisa kalau menurut saya. Karena apa? Saya sendiri di sini dekat dengan beberapa orang metafisik yang sering saya ajak sharing mengenai hal-hal seperti ini. Karena kita sering ngebahas hal-hal mistis, tentunya juga kita kan harus punya basic nih. Kita harus punya pemahaman tentang hal-hal mistis. Ya. Kalau misalkan di beberapa video saya selalu bilang saya sudah mengumpulkan informasi dari beberapa rekan saya, nah ini tuh beliau-beliau ini. Nah, jadi jawabannya bisa. Bisa. Karena manusia diberi kemampuan untuk belajar. Ya. Apapun itu yang dipelajari tergantung dari niat dan kesempatannya. Nah, bagaimana caranya? Jadi kalau untuk belajar ini banyak cara ya coy. Karena apa ya? Pada dasarnya manusia ini kan makhluk ciptaan Tuhan yang secara apa ya? Tuhan ini tidak bisa dilogikakan lah. Tapi bisa dirasakan gitu. Ini tuh bersifat spiritual gitu. Spiritual. Nah, kalau dari tahapan yang saya sempat tanyakan dan di-sharingkan oleh rekan-rekan saya. Jadi manusia ini, jadi tahapannya itu dari fisik, logika maksudnya.
nanti tuh berkembang ke supranatural ini adalah jembatan menuju spiritual gitu loh. Nah jadi banyak cara untuk mempelajari hal-hal supranatural yang ujungnya mudah-mudahan ya insya Allahnya kita tetap ada di satu tujuan, jalan yang lurus menuju apa yang ia ridhoi gitu gini. Nah bisa dengan berpuasa. Kenapa berpuasa? Karena secara nggak langsung puasa ini merontokkan segala hawa nafsu. Ketika hawa nafsu ini rontok, rasa kita menjadi lebih kuat, tubuh ini menjadi lebih bersih. Ketika tubuh menjadi lebih bersih, tubuh ini menjadi lebih peka. Dan ketika tubuh menjadi lebih peka, ternyata begitu banyak getaran-getaran yang ada di sekitar kita, dan di situ pasti mulai timbul pertanyaan ini apa. Karena hal baru ya. Nah, atau bisa dari olah pernapasan atau sering disebutnya kayak tenaga dalam. Itu salah satu bentuk cabangnya. Nah, yoga kayak gitu. Dari pencaksilat itu juga bisa. Kenapa pencaksilat? Karena nanti balik lagi nanti ada olah pernapasan. Kenapa pukulan bisa jadi sangat kuat? Didukung sama basic si materi pencaksilatnya ya. Kayak gitu. Nah tapi jangan salah coy, untuk belajar hal-hal seperti ini juga ini sangat berliku-liku jalannya, dan kita terus diberikan pilihan antara baik dan buruk. Nah baik dan buruk ini balik lagi kita mau pakai buat apa, niat kita buat apa, cara kita melatihnya seperti apa. Kalau cara melatihnya udah aneh-aneh kayak pakai tumbal, kayak pakai apalah ya, udah pasti sesuatu yang negatif ya. Kalau di pandangan orang. Nah, beda hal kalau misalkan ini sesuatu yang berbau positif, pasti erat kaitannya, erat hubungannya dengan kondisi-kondisi spiritual kayak ibadah, berpuasa, berpantang, melakukan wirid. Wirid itu apa? Mungkin ada yang belum tahu wirid itu apa. Wirid itu jadi kayak mengulangi doa, misalkan yang paling gampang tuh kayak orang beristighfar ya, atau melakukan doa tobat gitu. Jadi doanya tuh diulang-ulang secara terus menerus bisa 1000, 10.000 gitu gini dalam waktu satu hari ya. Satu hari itu 10.000 kali doa tobat misalnya gitu. Contohnya bisa kayak gitu. Nah nanti hijab-hijab yang ada dalam diri ini yang ibaratkan menuju ke proses batin gitu atau bawah sadar, ini tuh sedikit demi sedikit terkikis. Nantinya tubuh ini bakal menjadi lebih peka gitu. Ya kurang lebih seperti itulah. Nah ini ada juga kan di komunitas ini nih ya, kan nggak serta-merta melulu orang yang udah paham soal supranatural yang tergabung. Pasti kan ada orang awam atau orang biasa yang tertarik nih, ini tuh komunitas apa sih gitu. Dia datang ke situ cari-cari informasi, terus tertarik untuk belajar. Nah dari cerita-cerita itu biasanya apa latar belakang si orang-orang ini mau belajar untuk supranatural? Kalau dari hasil kita ngobrol-ngobrol, kebanyakan nih orang cuma gara-gara penasaran. Penasaran, tapi penasaran yang belum tahu mau dia bawa kemana gitu. Penasaran tanpa sebab. Ya. Beda hal kalau misalkan gini ya, untuk orang-orang yang mungkin tidak percaya dengan hal-hal supranatural, cuman kita tidak boleh menutup mata bahwa ada segelintir atau segolongan orang yang sebenarnya sudah merasakan hal ini semenjak mereka lahir. Nah, atau mereka yang terjebak atas ulah nenek moyangnya atau orang tua nenek moyangnya mereka di kondisi mereka saat ini, yang ibaratkan seperti mereka terbelenggu oleh kondisi ya. Contohnya yang berbau supra gitu. Contoh gini lah, kita kalau ngebahas tentang pesugihan, pesugihan ini mereka butuh tumbal. Oke. Tumbalnya itu bisa jiwa atau keluarganya, kan ya syarat-syaratnya beraneka ragam yang nanti pasti sangat merugikan. Nah, untuk mereka yang merasakan ini mungkin dari sejak mereka kecil atau di usia dini mereka merasakan ada kejanggalan. Nah, hal-hal ini ya tentunya hanya bisa diselesaikan dengan hal-hal yang halus lagi gitu.
Karena masalahnya bersifat dari yang halus ya. Ya, karena nggak bisa dilogikakan coy. Kalau misalkan lu ngerjain soal matematika, lu tinggal cari rumusnya, itu ada jawabannya, gitu loh. Nah kalau ini kan sesuatu yang nggak terlihat, sesuatu yang halus, sesuatu yang bahkan dirasakan pun belum tentu kita dapat, ya ini harus disesuaikan dengan hal yang sama gitu. Atau tanda kutipnya mendekatkan diri kepada sang penguasa gitu loh. Gitu. Nah cuman banyak ini disenderkan dengan keadaan psikologis. Sebenarnya nggak salah kondisi itu. Karena apa ya? Kondisi psikologis tuh lebih ke rasa kan, bagian dalam tubuh manusia, bukan fisiknya gitu. Kalau fisik tuh udah jelas ada penyakitnya. Karena sakit flu, masuk angin misalnya atau apa, ada obatnya gini. Sedangkan psikologis paling obatnya apa sih? Obat penenang. Boleh tuh. Nah, paling kayak gitu kan ya, paling kayak gitu. Nah, psikologis ini lebih ke arah kebatinan gitu loh cuy. Jadi nggak salah kalau misalkan ini erat kaitannya sama psikologis, ya iya benar. Nah, psikologis ini tuh bisa dikupas sebenarnya. Ranah batin, trauma untuk orang-orang tertentu tuh seperti dia bisa melihat sebenarnya apa yang terjadi ke belakang yang menyebabkan seseorang pribadi menjadi trauma atau punya beban psikologis tertentu. Ya, kebayang. Nah, itu kan kebanyakan alasannya tuh karena itu. Ada nggak sih yang alasannya tuh ekstrim banget gitu? Misal punya masalah sama suatu pihak, terus dia mau belajar itu buat balas dendam. Misal kondisi ekstrim, ada sih nggak yang kayak gitu? Itu juga ada. Oh, ada. Ada. Siap. Bahkan apa ya? Untuk orang-orang yang tidak terbiasa dengan hal seperti itu, ngedengernya aja udah kayak konyol gitu ya. Waktu itu ada sampai kayak, bisa nggak saya pengen belajar ilmu kebal? Atau misalkan dia bawa masalah, atau kita sering sebutnya santet lah. Nah dia seperti kayak, bisa nggak abang balesin gitu, balesin dong ke orangnya supaya merasakan hal yang sama. Nggak sedikit orang yang kayak gitu. Apa ya, dia terlalu terbutakan oleh hawa nafsu, oleh keliaran fantasinya. Nah tapi apa ya, kalau ada satu di antara teman saya tuh yang bilang kalau mau liar sekalian, mau baik sekalian, jangan di tengah-tengah. Karena yang ada juga surga dan neraka, nggak ada yang di tengah-tengah, ibaratnya kayak gitu gini. Nah tapi kebanyakan orang yang udah pernah nakal tuh dia ada yang tetap nyaman di sana, tapi kebanyakan ada yang tersadarkan di jalan gitu, yang akhirnya langsung berbalik 180 derajat. Nah tapi ya tidak disarankan ya untuk hal-hal seperti itu. Dan tidak akan dikasih jalan juga ya. Nah iya, karena kebanyakan yang saya lihat, bukan kebanyakan, pasti ditolak sih. Untuk orang-orang yang memiliki permintaan seperti tadi. Iya, aneh-aneh dan sifatnya merugikan. Ya. Gitu. Ada lagi nggak yang seru? Ya paling kalau untuk cowok ke cewek atau cewek ke cowok, Wah. Hei, susu. itu bisa ya ada yang kayak gitu, permintaan kayak gitu tuh ada. Menyedihkan sekali. Nah tapi kalau gue belum pernah tahu ya cara masang susu kayak gimana. Tapi teman saya ada ya gitu, ada yang pernah menyaksikan. Nah, yang mau tahu tentang susuk itu apa, tonton juga video kita yang sebelumnya. Kita udah sempat bahas soal susuk. Siapa tahu kalian penasaran dan pengen tahu, tonton langsung. Dan sedikitnya itu adalah kisah nyata yang diceritakan langsung oleh rekan saya yang tadi ya, yang tidak bisa disebutkan namanya. Jangan dong. Ya, itu adalah pengalaman pribadi sebenarnya. Oke. Terus, nah selama berarti lu juga memutuskan untuk belajar sedikit banyak di komunitas ini ya? Ya, karena secara nggak langsung pasti belajar ya. Maksudnya bukan secara tidak langsung kita belajar jadi dukun, bukan kayak gitu ya. Contoh dari kita mengikuti kegiatan organisasinya, kayak misalkan kita melakukan penelusuran, meneliti sejarah suatu tempat. Mungkin yang kita butuhkan tuh cuman input teorinya atau sejarahnya. Tapi secara tidak langsung
ketika ada kegiatan yang berbau supranatural, kita turut menyaksikan. Nah, untuk orang-orang yang segan atau sungkan atau bahkan tidak mau mempelajari hal supranatural, tidak usah terlalu dalam mencari tahu tentang hal supranatural tersebut. Cukup dengan informasi, teori, logika, atau sejarah yang disampaikannya aja gitu loh. Karena yang saya maksudkan gini, ketika kita menanyakan suatu sejarah suatu tempat dari seorang kuncen, ini kan cerita yang sudah beratus-ratus tahun. Ada kemungkinan beliau yang kuncen saat ini tidak mengenal fasih 100% informasi yang seharusnya seperti apa gitu. Nah, uniknya di komunitas ini ada orang-orang tertentu yang memang bisa berinteraksi dengan makhluk sekitar yang notabene usianya sudah ratusan bahkan ribuan tahun. Jadi mungkin dari sisi ceritanya bisa lebih lengkap gitu. Nah, untuk kita orang-orang yang mungkin hanya butuh ceritanya atau datanya untuk kita bikin buku atau apapun itu, ya cukup simak aja ceritanya, cukup rangkum apa yang diomongin, nggak usah kita terlalu dalam. Kenapa dia bisa kerasukan? Kenapa ini dia bisa kayak gini segala macam, nggak usah kayak gitunya gitu loh. Informasi kulitnya aja ya. Nah, itu. Selama berada di komunitas ini, itu kan secara langsung ataupun tidak, tadi kan seperti yang dibilang akan mempelajari hal yang seperti itu. Nah, saat memutuskan, oh ini kayaknya lebih serius ini, maksudnya lebih fokus ke sini, gitu. Ada nggak sih kesulitan waktu menjalani proses pembelajarannya atau pembiasaannya? Kalau untuk kesulitan mungkin di semua bidang pun sama ya. Karena yang dituntut tuh menjaga niat, menjaga pola latihan, terus menjaga mood. Contoh aja kalau misalkan lu pengen jadi pemain gitar profesional nih, lu nggak latihan ya mana bisa. Mood lu jelek juga males latihan. Terus niat lu berubah ketika ini gini main drum lebih bagus, ya nggak akan benar gitu. Lu nggak akan pernah sampai ke tujuan lu menjadi seorang gitaris profesional. Balik lagi ke hal seperti ini juga. Misalkan lu pengen jadi praktisi supranatural, tapi lu nggak pernah latihan, nggak pernah meditasi, niat lu nggak dijaga, ya sama aja bohong. Nggak dapet apa-apa ya. Gitu loh. Nah, dan yang lebih parahnya lagi, ini yang paling berbahaya untuk seorang pembelajar supranatural, mereka tuh pasti dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang sulit gitu. Maksudnya sulit kayak gini. Mungkin dia berkemampuan ya. Dia bisa mengobati seseorang. Contoh, kita ambil contoh. Seringkali di kondisi manusia, yang namanya manusia ya, yang penuh akan hawa nafsu ini, dia tuh lupa kalau misalkan yang menyembuhkan tuh sebenarnya bukan dia. Dia hanya dijadikan sarana penyembuhan. Perantara. Yang menyembuhkan tetap yang Maha Kuasa, yang Maha menyembuhkan gitu loh. Nah, ketika kondisi ini dia akan menjadi sombong. Terus dia menjadi lupa akan dirinya. Yang tadinya dia pengen menuju jalan yang lurus, jalan yang diridhoi, dia melenceng 1 derajat misalkan. Tapi tetap aja coy, lu melenceng 1 derajat, hasilnya nggak akan ke A. Semakin jauh 1 derajat tuh beloknya jauh banget loh. Akan semakin melebar ya. Akan semakin melebar gitu loh. Nah, jadi selalu dihadapkan dengan hal seperti ini. Makanya yang dituntut tuh ilmunya pasti harus banyak, kebijaksanaannya, kasus yang sudah dia hadapi. Karena macam-macam kasus ini juga menempa diri seorang agar lebih sempurna ya, dari sisi pola pikiran, kebijaksanaan, dari sisi cara dia menyelesaikan suatu masalah. Nih, contoh kayak kepribadian A nggak akan bisa di-handle dengan cara ini. Nah, dia udah punya, oh orang ini mah harusnya kayak gini, orang ini harusnya caranya gini. Dia udah punya kayak gitu. Secara otomatis ya akan terbiasa tadi. Nah, itu kan si kesulitan yang dihadapi secara psikologis. Nah, yang secara fisik, misal kayak yang sering didengar juga, yang sampai muntah darah, sampai
berak-berak nggak jelas. Nah, ini kalau misalkan terjadi pergesekan yang tidak diinginkan. Nah, balik lagi, dunia ini kan ada hitam dan putih. Nah, hitam dan putih ini selalu berbenturan, ibaratkan perang lah. Nah, ketika kita tidak kuat, tidak sanggup dengan kondisinya, bisa terjadi hal seperti itu. Atau nggak usah terlalu jauh ke sana lah. Sepertinya kalau misalkan kita ngebahas ke sana itu terlalu dalam dan nggak toh bakal kita pahami gitu loh. Lebih ke inilah contoh, lu pingin ilmu kebal, lu harus bayar berapa puluh juta. Nah, itu sebenarnya tetap aja hambatan di fisik ya. Lu pingin masang susuk biar cantik atau apa segala macam. Untuk bendanya aja minimal pakai intan. Kalau enggak benda logam atau emas, itunya aja udah mahal. Belum keilmuannya. Belum biaya masangnya segala macam. Nah, mending operasi plastik aja. Sekali jadi. Tapi lebih baik juga yang sudah kita bicarakan di video sebelumnya ya. Syukuri dengan apa yang sudah kita miliki gitu. Dengan berwudu itu akan menambah kecerahan wajah. Mantap. Gitu. Nah, tapi pernah ada yang sampai ngelihat sendiri atau bahkan mengalami sendiri ini yang seperti tadi yang sampai muntah darah selama perjalanan pembelajarannya gitu. Nah, kalau saya secara pribadi saya pernah melihat itu secara langsung. Gimana ceritanya? Jadi ceritanya mungkin kondisinya sedang perang ya. Perang tapi perang yang tidak terlihat gitu. Dan di sana saya juga cuman sebagai kambing conge mungkin ya disebutnya, dan nggak ngerti apa-apa coy. Cuman ngeliatin tiba-tiba dia batuk Paji. Tapi darah coy. Nah, tapi bukan TBC kan, dia nggak punya TBC. Kenapa TBC anjing? Ya kan dia TBC betul-betul berdarah gitu maksudnya. Jadi ini bukan penyakit medis ya, karena dia nggak punya riwayat itu gitu loh. Sehat walafiat secara jasmani ya. Tapi gimana ya kalau ya mungkin kalau misalkan teman-teman di sini ngeliatin juga kayak orang gila gitu. Maksudnya kayak orang gila tuh dia melakukan gerakan kayak mukul-mukul lantai lah atau apapun lah. Dan setelah itu terjadi kejadian itu gitu. Wah. Bahkan ada orang terus gitu. Tapi itu darah gitu. Itu yang tadi gerakan-gerakan itu dia lakukan secara sadar nggak sih atau gimana tuh? Ya mau pasti sadar sih. Kecuali kalau dalam kondisi kerasukan ya. Tapi kalau lagi kondisi sadar ya pasti sadar dia melakukan gerakan itu. Ya sekarang gini lah, mungkin kita kan tidak ada kapasitas untuk melihat apa yang sebenarnya dia lakukan. Bisa jadi waktu dia gerakan-gerakan gini tuh sebenarnya dia lagi megang benda apa tapi secara gaib. Yang memang cara pakainya harus dibegitukan ya. Siapa yang tahu? I don't know. Sip. Berarti emang dalam proses pembelajaran banyak rintangan-rintangan baik psikologis ataupun physically ya. Jadi buat kalian yang sudah membulatkan tekad, jangan mundur sebenarnya, karena di setiap proses pembelajaran yang kalian lakukan apapun itu pasti ada hambatan yang niscaya setimpal dengan hasilnya gitu. Ya. Jadi tekuni apa yang kalian jalani lah gitu. Nah, tapi ada sedikit ini juga ya tentang belajar yang kayak gitu haram. Oh iya, katanya ada gitu ya. Ada yang kayak gitu. Tapi kalau di pandangan gua tergantung ya. Tergantungnya tuh gini. Yang tadi gue cerita lah. Orang ini tujuannya udah benar, dia pengen ngobatin orang, dia pengen nolong orang. Nah, tapi dengan kapasitasnya yang lebih, dia juga dituntut kewajibannya juga pasti lebih gitu. Sebanding ya. Sebanding. Dia berkapasitas di sini, nggak mungkin ujiannya di sini. Pasti di sini loh. Orang tuh diuji sesuai dengan kapasitasnya gitu. Nah, kebanyakan orang yang belajar kayak gini tuh dia kalap di jalan. Contohnya? Dia lupa kayak yang tadi, dia sombong. Oke. Yang harusnya kita tuh sebagai perantara Tuhan, dia menganggap mulai ku saya mah ente mau sembuh, ente nggak salah kan gitu. Atau apa sih yang saya nggak tahu? Wah, geus wara-wara. Eta mah euy. Kan itu gitu. Apa sih yang saya tahu? Wah, ini udah sombong tingkat tinggi kan ibaratnya. Lah, lu tahu aja karena ada informasi kan, informasinya emang dari mana? Suara batin tuh dari mana?
kan? Manusia tuh awalnya tanah liat, dihembuskan ruh ini zat Tuhan. Yang membisikkan yang mana? Ya ruh ini, yang secara yang tidak lain adalah zat Tuhan itu sendiri. Jadi mau kayak gimana pun kondisinya, kita tidak luput. Semua yang kita lakukan, semua yang bisa kita lakukan ini karena kuasa Tuhan itu. Nah di sana, cuman ya tadi balik ya, manusia sering lupa kan konsep itu. Ya nggak usah jauh lah, kita juga pasti sering lupa coy. Kayak kita ngehina orang lain aja itu salah kan sebenarnya. Ya. Tapi kadang ketawa tuh lebih nikmat gitu. Terus itu kan tadi contoh-contoh waktu mempelajari hal-hal supranatural tuh, hal-hal perintangannya. Nah, itu kan permasalahan selama proses. Nah, ini sekarang kita bicara rada jauh nih, ke depannya lagi, menuju akhir sih jatuhnya. Dampak apa yang dialami, maksudnya secara positif maupun negatif ya, nanti tergantung bagaimana penempatannya, yang didapatkan oleh si pembelajar itu tuh dari belajar supranatural. Oke, mungkin kita bahas dari positifnya dulu ya. Oke. Secara positifnya, kita menjadi seseorang yang belajar, yang tadinya kalau tahapannya supranatural adalah jembatan menuju spiritual, kita menjadi lebih paham tentang adanya kekekalan gitu. Kekekalan itu maksudnya adanya Sang Pencipta. Kita menjadi lebih takut akan berbuat kesalahan. Kita bakal menjadi lebih bijak daripada kebanyakan orang. Kita menjadi lebih pandai memposisikan diri. Kita menjadi lebih pandai mencari celah, dalam tanda kutip celah untuk berbuat kebaikan. Karena pada tuntutannya, pada akhirnya semakin kita semakin dalam, bisikan Tuhan tadi, ruh dari zat Tuhan yang ada dalam diri ini semakin terdengar coy. Dan kita tuh semakin ngeri ketika kita berbuat salah. Semakin takut dengan kuasa Tuhan ya. Ya. Oke. Itu positifnya. Jadi secara nggak langsung menjadi bagian dari orang-orang yang diridhoi, menjadi bagian dari orang-orang yang terselamatkan. Nah, dampak negatifnya tadi, ketika sudah melenceng satu derajat, tujuannya pasti udah salah. Tujuan akhirnya pasti akan menjadi salah. Dan jika terlalu dalam, semakin sombong, bukannya dia beristighfar atau bertobat, ternyata dia sudah salah, atau malah dia semakin dalam ke hal salah tersebut, ini bakal semakin kacau. Manusia punya potensi lebih derajatnya daripada malaikat dan lebih hina daripada iblis. Manusia bisa kondisi yang paling atas dan kondisi yang paling bawah. Nah, ketika kita membahas soal negatifnya tadi, manusia bisa lebih hina daripada iblis. Ketika dia sudah salah, ya sekarang kalau misalnya kita lihat orang egois aja nih, nggak usah tentang belajar super-superan dulu. Orang udah egois aja, dia susah banget, batu banget pengen dibenerin gitu loh. Dia udah tahu salah, tapi dia nggak mau disalahin. Tapi secara nurani sebenarnya dia tahu dia salah gitu loh. Nah, apalagi belajar hal-hal super. Nah, contoh tadi yang gue sebut tentang pesugihan, dia menjadi budak jin, atau dia menyembah hal lain selain Tuhan, itu salah. Atau dia mentuhankan dirinya sendiri, itu udah sangat-sangat salah. Kayak yang tadi kan, lu nggak bisa sembuh gara-gara gua, apa sih yang gua tahu? Itu kan secara nggak langsung dia sudah mentuhankan dirinya sendiri. Nah, apakah konsep itu bisa diterima? Sama sekali enggak. Balik lagi, kalau misalkan konsep keagamaan, kita mengenal sosok-sosok nabi, mereka dikirimkan tuh membawa ayat-ayat, membawa perintah-perintah Tuhan yang sebenarnya itu tuh untuk mengatur kondisi diri manusia harus seperti apa. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman butuh pedoman bagaimana sih caranya menjaga niat, bagaimana sih supaya menjadi orang-orang yang diridhoi, ya balik lagi ke buku pegangan masing-masing. Buku pegangan kehidupan tuh ya kitab suci masing-masing. Paling untuk sebagai akhiran aja nih, dari lu yang sudah cukup jalan beberapa tahun mempelajari di komunitas ini, ada nggak sih saran dan pesan buat teman-teman lainnya yang penonton kita, kondisi dia mau belajar hal seperti itu, apa yang perlu dipersiapkan
oleh dia gitu loh, baik secara psikologis maupun fisik? Pertama mental, niat. Awalnya niat sih, yang bener tuh awalnya niat lu belajar buat apa. Nah, setelah lu sudah menetapkan niat, mental lu harus jaga, mood lu harus jaga, konsistensi lu harus dijaga, dan diri lu harus dijaga. Ini poin utama paling penting, diri sendiri yang harus dijaga. Kenapa? Karena sebenarnya informasi seluruh alam semesta ini ada dalam diri. Ketika kita bisa mengontrol diri, ketika kita bisa masuk ke dalam diri terdalam, mau informasi apapun itu ada jawabannya. Setelah itu, nah untuk di awal sangat disarankan punya guru ya. Karena apa? Sosok guru ini sosok yang sudah berpengalaman dan secara kemampuan sudah dinyatakan layak dan berkemampuan untuk menghandle berbagai macam kasus, termasuk kondisi psikis orang atau anak didiknya gitu loh. Jadi sangat disarankan punya guru yang mungkin bisa teman-teman anggap bijaksana gitu. Nah, karena nanti fase selanjutnya ketika kita sudah bisa masuk ke dalam diri, mengenal diri kita seperti apa, mengenal pencipta kita, yang menjadi guru bagi diri kita sendiri ya diri kita sendiri. Nanti ada fasenya kita berguru kepada diri kita sendiri. Kenapa? Balik lagi yang tadi yang gue udah sebutin, di dalam diri manusia ini adalah zat Tuhan, yang nantinya ketika kita sudah bisa masuk ke dalam diri, kita berguru langsung kepadanya gitu. Secara fisik sama halnya lu kayak olahraga, lu kayak bela diri, fisik pasti terkuras. Belum lagi kalau misalkan lu latihan di perguruan-perguruan yang sudah terkenal. Karena di Nusantara ini sebenarnya sangat pekat kaitannya dengan hal-hal supranatural. Ada berdiri sekolah-sekolah khusus yang mengajarkan hal seperti ini. Bisa berupa silat atau mungkin dari pesantren-pesantren. Ya sudah pasti itu terkena biaya segala macam. Harus mempersiapkan diri dengan aturan-aturan yang berlaku di setiap sekolahnya sudah pasti. Jangan sampai ketika Anda sudah menjadi seorang murid bebal gitu. Ada yang namanya etika guru murid dan itu harus dipatuhi, harus dilaksanakan oleh orang yang bersangkutan. Seperti apa etika guru murid? Kita bahas di next video. Oke. Jadi untuk saran-saran ini buat teman-teman yang malas mencerna gitu ya. Ini semoga diceritakan, dibulatkan aja inti-intinya. Yang pertama, siapkan niat, mental, dan hati kalian, terutama diri kalian sendiri gitu. Yang kedua, itu carilah guru yang tepat yang bisa membimbing kalian dengan ilmu, dengan kesempatan, dengan waktu yang pas untuk kalian mempelajari itu. Dan usahakan harus itu belajarlah di jalan yang lurus atau yang sudah diridhoi oleh Allah gitu. Jangan tersesat dengan hal-hal yang berbau negatif, berbau nafsu. Jadi nanti apa yang kalian pelajari itu merusak diri kalian sendiri. Terus kalau misal kalian masuk ke perguruan, biasanya memang ada biaya administrasi ya. Jadi kalian harus menabung dulu kalau yang belum punya uang. Baik lagi, setelah kalian memilih perguruan, pastikanlah apa yang diajarkan oleh perguruan itu positif buat kalian, berguna buat kalian, terutama buat lingkungan sekitar kalian juga. Jadi bisa diamalkan si ilmu yang kalian dapat gitu. Oke, ada lagi tambahan nggak nih? Mungkin udah cukup ya. Sudah panjang juga kan videonya. Oke. Nah kira-kira gitu untuk video kita hari ini. Buat temen-temen jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dukung kita untuk terus berbagi ilmu yang berguna. Jangan cuma cerita-cerita aja. Pengetahuan-pengetahuan juga buat mengembangkan edukasi buat yang nonton itu juga penting ya. Oke. Dan jangan sungkan untuk berkomentar ya. Iya jelas. Di sini kita menerima semua masukan. Yang kita bisa jawab kita jawab. Yang kita bisa terima sharingnya kita terima. Yang kalian kalau misal ada kasus atau pengalaman juga yang kira-kira bingung cari jawabannya, kalian mau cerita di channel ini pun nggak masalah, tinggal DM aja bisa. Kalian cek di kolom komentar juga bisa, nanti
kalau ada waktunya kita akan buatkan janji untuk Khusus. kalian gitu. Kita buatkan schedule. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih dari gua Alito Dari Mas Baik. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke? Bye bye. Who is it? Who is it? Who is it?